Halo teman-teman, pasti sebagai anak teknik, kalian semua pernah berpikir bahwa buat apa sih saya belajar kewarganegaraan? Kan saya harusnya cuma bisa ngitung rumus, perhitungan, dan juga rangkaian. Jadi buat apa sih saya belajar kewarganegaraan? Nah, pemikiran seperti itu juga saya dapati pada awal semester teman-teman. Tetapi pada saat akhir semester, saya mendapatkan insight atau pencerahan bahwa mata kuliah kewarganegaraan itu bukan cuman soal hafalan pasal teman-teman. Dia itu seperti kayak aturan main dalam suatu negara, sehingga kalau misalnya kita tidak tahu aturan main, maka kita akan hilang hara teman-teman. Maka kita tidak dapat bermain atau kita akan konslet teman-teman. Jadi, kenalin, nama saya Ramadhani Putra Alafis, mahasiswa Fakultas Teknik, program studi Teknik Elektro dengan NIM 03041282530044, berasal dari kelas B Interlaya. Dan pada video kali ini, saya ingin menceritakan pengalaman-pengalaman saya yang saya dapati saat menjalani mata kuliah kewarganegaraan pada semester 2 ini, serta apa saja ilmu-ilmu serta pengetahuan yang saya dapati dari mata kuliah ini. Mari disimak teman-teman. Sebelumnya, saya di sini ingin berterima kasih banyak kepada Ibu Helen Susanti yang telah mengempu mata kuliah kewarganegaraan pada semester 2 tahun ajaran 2026. Nah, di sini saya sangat kagum teman-teman dengan cara mengajar dari Ibu Helen. Karena Ibu Helen di sini mengajar dengan cara dua arah. Umumnya, dosen pada mata kuliah lain dia hanya mengajar pada satu arah. Seperti halnya dia menjelaskan sebagai dosen dan juga kami mendengarkan sebagai mahasiswa. Namun di kelas Ibu Helen, dia sangat mengutamakan kebebasan dalam berpendapat teman-teman. Jadi kami sebagai mahasiswa tidak hanya mendengarkan, namun kami juga harus menyampaikan pendapat-pendapat kami yang sekiranya berkaitan atau relevan dengan materi yang sedang dibahas. Jadi, kami sebagai mahasiswa seringkali malas untuk bertanya, takut untuk bertanya karena dosennya sangat tidak terbuka dalam menerima pendapat. Namun berbeda dengan Ibu Helen, dia sangat terbuka akan pendapat, dia sangat terbuka akan pertanyaan, sehingga itu menimbulkan argumentasi atau diskusi yang sehat teman-teman. Dan juga Ibu Helen membagi 8 kelompok masing-masing satu materi teman-teman. Nah, setelah kami mendapati 8 materi untuk 8 kelompok, masing-masing kelompok diberikan waktu untuk berdiskusi dan juga untuk melakukan presentasi teman-teman. Nah, ketika ada satu kelompok yang presentasi, maka kelompok yang lain mendengarkan teman-teman. Dan juga uniknya, saat presentasi, Ibu Helen menegaskan bahwa kelompok yang presentasi tersebut tidak boleh membawa handphone atau catatan teman-teman. Nah, di sini saya terkejut teman-teman, karena jika kita tidak boleh membawa handphone, maka kita harus dituntut atau dipaksa secara tidak langsung untuk memahami materi yang kita bahas sedemikian rupa agar kita bisa presentasi dengan baik teman-teman. Di sini saya sangat kagum dengan metode ini karena mahasiswa saya lihat akhir-akhir ini untuk presentasi saja dia menggunakan AI. Untuk presentasi saja dia sangat bergantung pada handphone. Nah, karena Ibu Helen sangat melarang penggunaan handphone saat presentasi, maka mahasiswa dipaksa dalam artian sehat untuk mempelajari agar presentasinya sangat baik teman-teman. Nah, kemudian dari kelompok yang mendengarkan, dia timbul pertanyaan yang relevan dari materi yang dipresentasikan oleh kelompok yang presentasi, sehingga kami bertanya dan juga kelompok presentasi menjawab, sehingga timbullah diskusi sehat yang menciptakan kesimpulan untuk mendapatkan pengetahuan baru atau untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Maka dari itu di sini saya ingin menarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Helen dari kebebasan berpendapat dalam kelas dan juga membagi kelompok untuk presentasi sehingga kami sesama mahasiswa bisa berdiskusi sehingga menarik pengetahuan baru atau pemahaman baru. Nah,
metode ini sangat bagus teman-teman, karena menimbulkan kecerdasan intelektual untuk berpendapat. Kemudian, jika ada saatnya mahasiswa yang menjawab pertanyaan dari kelompok yang mendengarkan itu salah, maka Bu Helen akan memberikan feedback teman-teman. Maka Bu Helen akan memberikan koreksi secara rinci yang bisa dipahami langsung oleh kami teman-teman. Dia memberikan feedback atau dia menambahkan apa jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya. Sehingga kami di sini mendapati pengetahuan tidak hanya dari mahasiswa seperti orang yang berprestasi, namun dari dosen langsung teman-teman. Jadi metode ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan juga kecerdasan teman-teman. Nah, sekarang saya akan membahas 8 materi dan juga pengalaman-pengalaman saya dalam membahas 8 materi atau mendengarkan materi dari orang yang berprestasi, dan juga refleksi-refleksi saya teman-teman dari materi-materi tersebut. Nah teman-teman, di sini saya akan membahas pengalaman-pengalaman saya pada 8 bab yang diberikan oleh Bu Helen untuk berdiskusi antara kelompok presentasi atau kelompok yang mendengarkan. Dari bab pertama teman-teman, yaitu tentang konstitusi. Konstitusi ini seperti buku panduan untuk kita dalam bernegara teman-teman. Pada bab ini saya mendapati pengetahuan, saya mendapati ilmu bahwa hanya dengan konstitusi pejabat-pejabat yang berkuasa atau penguasa-penguasa itu bisa dihentikan teman-teman. Karena jika tidak ada konstitusi, maka mereka akan menindas-nindas rakyat lemah teman-teman. Jadi di sini saya mendapati pengetahuan bahwa yang bisa menghentikan pejabat adalah konstitusi. Maka konstitusi ini harus kita pelajari sedemikian rupa teman-teman, agar kita mengetahui sebagaimana kuatnya konstitusi bisa menghentikan penguasa yang semena-mena. Nah, setelah membahas konstitusi yang kita analogikan seperti buku panduan dalam bernegara, di bab 2 ini kita membahas tentang hak dan kewajiban teman-teman. Saat membahas hak dan kewajiban berdiskusi di kelas, saya mendapati pengetahuan bahwa seringkali kita ini menuntut hak-hak kita untuk dipenuhi. Seringkali kita berprotes sangat keras, namun kewajiban kita saja belum kita jalankan. Jadi di sini saya menarik kesimpulan pada bab ini bahwa jika kita ingin mendapatkan hak kita sebagai warga negara, maka kita harus menjalankan kewajiban kita juga sebagai warga negara teman-teman. Nah, tadi kan di bab kedua ngomongin soal hak dan kewajiban. Di sini di bab ketiga ada hak yang begitu kuat banget powernya teman-teman, yaitu hak pemilu. Nah, di bab ketiga ini kita membahas tentang pemilu yang terdiri dari pilpres, pileg, dan pilkada. Nah, pada bab ini saya mendapati pengetahuan bagaimana cara membedakan 3 pemilu tersebut, dan juga saya mendapati pengetahuan bahwa suara kita sebagai rakyat sangat menentukan arah bangsa ini teman-teman. Jadi ketika pemilu jangan asal pilih ya. Nah, sekarang kita bahas bab 4 teman-teman, tentang bagaimana penegakan hukum negara. Nah, seringkali kita melihat berita-berita bahwa hukum itu lancipnya ke bawah, sedangkan tumpul di atas. Namun di bab ini ditekankan secara keras teman-teman, bahwa hukum tidak pandang bulu. Siapapun dia, maka jika dia salah harus dihukum sebagaimana mestinya teman-teman. Jadi di bab ini saya mendapati pengetahuan bahwa hukum tidak boleh tumpul ke atas, tidak boleh tumpul ke bawah, semua sama rata teman-teman. Nah, tadi kan bahas soal hukum. Di bab kelima ini kita membahas tentang hukum yang paling penting teman-teman, yaitu hukum atau hak asasi manusia. Pada bab ini saya mendapati pengetahuan dalam berdiskusi di kelas bahwa kemanusiaan itu sangat penting ya teman-teman, karena tidak semua
manusia atau tidak semua individu mendapati kualitas hidup yang sama. Jadi karena adanya hak asasi manusia ini, kita bisa membuat suatu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang tidak beruntung, teman-teman. Jadi di bab ini saya sangat terenyuh karena membahas individu-individu yang kurang beruntung dan bagaimana cara kita untuk membantunya, teman-teman. Sekarang di bab ke-6 kita membahas tentang wawasan Nusantara, teman-teman. Wah, kalau ngomongin Nusantara, pasti dalam benak kita terpikir luas banget tuh pasti. Karena Indonesia kan salah satu negara dengan kepulauan terluas. Bahkan disebut sebagai negara kepulauan karena saking banyaknya pulaunya, teman-teman. Tapi pada bab ini saya mempelajari bahwa walaupun kita terpisah ribuan kilometer, terpisah berbeda-beda pulau, tetapi kita harus bersatu, teman-teman, untuk membentuk rasa cinta tanah air kita, teman-teman. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara pulau satu dan pulau yang lainnya, teman-teman. Karena jika ada perpecahan, maka kedaulatan Indonesia akan terancam, teman-teman. Karena jika kita pecah, maka siapa dong yang akan membela Indonesia? Maka di bab ini saya mendapati pengetahuan bahwa persatuan adalah kunci utama untuk kedaulatan dan juga untuk kemajuan Indonesia, teman-teman. Kemudian di bab ke-7 ini kita membahas tentang ketahanan nasional, teman-teman. Nah, kalau udah bahas ketahanan, pasti kita terpikir, wah, ini pasti soal perang nih, ini soal angkat senjata. Tapi bukan itu saja, teman-teman. Kita di bab ketahanan nasional ini membahas bahwa jenis-jenis ketahanan nasional ada sangat banyak, seperti ketahanan nasional ekonomi, ketahanan nasional budaya. Namun inti dari bab ini yaitu bagaimana cara kita sebagai rakyat Indonesia kokoh untuk membela negara Indonesia, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita membela negara Indonesia? Dengan hal-hal yang sangat simpel, teman-teman. Kita bisa terapkan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa perkuat rasa persatuan kita, teman-teman. Karena jika kita bersatu, maka ketahanan nasional dapat terjaga. Karena ketahanan tercipta dari persatuan. Nah, teman-teman, sampailah kita di bab terakhir, yaitu bab bela negara. Lagi-lagi saya tegaskan bahwa bela negara tidak selalu mengangkat senjata. Tidak selalu soal perang, dan perang. Namun, bela negara dapat dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, teman-teman. Nah, di sini saya disuruh oleh Ibu Helen untuk memberikan adegan langsung bagaimana bela negara dan juga cinta tanah air dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Ayo kita lihat videonya, teman-teman. Belajar dengan tekun merupakan contoh bela negara dan juga cinta tanah air. Dengan belajar yang tekun, kita mencerdaskan SDM kita. Dengan SDM yang cerdas, kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih kuat, sehingga kita bisa unggul dalam kecerdasan intelektual. Membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu contoh bela negara dan juga cinta tanah air. Karena dengan membuang sampah pada tempatnya, kita menghindari resiko dari aspek penyakit yang menular. Dan juga kita juga bisa menjaga stabilitas lingkungan untuk membuat lingkungan yang sehat, aman, sehingga kita menjaga dan juga mencintai tanah air kita secara tidak langsung. Membantu teman yang kesusahan merupakan contoh bela negara dan juga cinta tanah air. Dikarenakan dengan membantu teman, kita membuat kebersamaan dan juga persatuan, sehingga mewujudkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Tidak terasa usai sudah rangkuman pengalaman saya dalam menempuh mata kuliah kewarganegaraan di semester 2 ini. Belajar kewarganegaraan membuat saya sadar bahwa mahasiswa teknik tidak boleh buta dalam urusan negara. Karena logika mahasiswa teknik yang cukup tajam, maka itu adalah senjata kuat untuk kita menjadi bagian dari solusi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih berkembang dan lebih baik. Saya Ramadhani Putra Al-Hafiz, terima kasih telah mengikuti video rangkuman pengalaman saya selama semester 2 mata kuliah kewarganegaraan. Mari kita terus belajar, berkarya,
dan mencintai Indonesia dengan cara kita masing-masing. Sampai jumpa.